Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan Raffles di Indonesia. Sebagai pengantar, pada tahun 1811 sampai 1816 Indonesia di bawah kolonialisme Inggris dan sebagai gubernur jenderalnya adalah Raffles. Yang akan kita bahas antara lain ini. Ada kapitulasi Tuntang, kebijakan politik pada zaman Raffles, terus kemudian kebijakan ekonomi pada Raffles, peninggalan Raffles di Indonesia, dan satu lagi adalah mengenai Konvensi London. Langsung saja kita bahas. Ini adalah Gubernur Jenderal Raffles. Nama lengkapnya adalah Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Nanti kita sebutnya sebagai Raffles, begitu saja. Lahirnya di Jamaika tanggal 6 Juli 1781 dan meninggal dunia di London. Usia meninggal 44 tahun, jadi masih muda sekali. Kemudian Raffles pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles mengedepankan prinsip-prinsip liberal, jadi kebebasan. Kemudian dia memiliki seorang istri bernama Olivia Marianne yang meninggal dunia pada 26 November 1914 di Buitenzorg. Ini Bogor, Buitenzorg itu Bogor. Nanti di Kebun Raya Bogor terdapat patung untuk memperingati istrinya dari Raffles ini. Raffles juga terkenal sebagai pendiri dari kota Singapura. Raffles sangat gemar dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini contohnya History of Java, ada bunga Rafflesia arnoldi, dan juga ini adalah salah satu ikonik di Singapura. Kolonialisme Inggris di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan adanya kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang itu berisi tentang menyerahnya Belanda di Indonesia. Ini jadi tanggal 26 Agustus 1811 Inggris melakukan penyerangan terhadap Hindia Belanda, tepatnya di Jawa, yang saat itu adalah Gubernur Johnson yang menggantikan Daendels. Jadi pada zaman Daendels itu sudah dipersiapkan sebenarnya, karena tugas dari Daendels itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kita harus belajar politik pada saat itu bahwa Belanda itu di bawah penguasaan dari Prancis, yaitu pada masa Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk adiknya yaitu Louis Bonaparte untuk berkuasa di Belanda dan mendirikan yang namanya Republik Bataaf. Republik Bataaf itu menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi secara tidak langsung kita berada di bawah kolonialisme Prancis melalui Belanda. Nah, serangan itu dipimpin oleh Jenderal Ahmoti. Johnson itu bukanlah ahli strategis, tapi dia lebih cenderung ke ahli ekonomi. Kalau ahli strategis itu sebenarnya Daendels. Tapi Daendels kemudian ditarik ke Eropa karena disebabkan Daendels itu terlalu kejam, kemudian Daendels ditugaskan di Eropa. Nah, kapitulasi Tuntang itu dilaksanakan pada tanggal 11 September 1811 di Tuntang dekat Salatiga, Jawa Tengah. Ini adalah hasil dari kapitulasi Tuntang. Yang pertama adalah Pulau Jawa dan daerah sekitarnya dikuasai oleh Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Ketiga, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Dan yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Ini kapitulasi Tuntang merupakan awal dari kolonialisasi Inggris di Indonesia. Pertama adalah kita bahas mengenai kebijakan bidang politik pada masa Raffles, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Kalau pada zaman Daendels itu dibagi menjadi 9 karisidenan. Kalau Raffles itu 16 karisidenan.
Kemudian menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pemerintah, bagian dari pegawai pemerintah kolonial yang nanti akan mendapatkan gaji. Tiap karesidenan dibentuk pengadilan, jadi ada kantor pengadilan di setiap karesidenan. Ini peristiwa penting, pernah melakukan serangan terhadap Kesultanan Palembang yang dipimpin oleh Sultan Badarudin II. Kalau kalian mesti pernah melihat gambar Sultan Mahmud Badarudin II, itu ada di uang 10.000 yang lama. Dan ini peristiwa pentingnya yaitu Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Ini merupakan kebijakan bidang politik pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Ini merupakan daftar karesidenan pada masa Raffles, terdapat 18 dari Banten, Banyumas, Besuki, Bogor, Cirebon, Jakarta, Kerawang, Kediri, Kedu, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, dan yang terakhir adalah Surakarta. Kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa Raffles yang pertama adalah menerapkan sistem sewa tanah. Jadi tanah yang ada di Indonesia itu semuanya adalah milik negara, milik pemerintah, rakyat harus menyewanya. Kemudian menerapkan sistem liberal, yaitu bebas, menghapus kerja rodi, menghapus penyerahan wajib, menghapus perbudakan, kemudian pemberlakuan kewajiban bayar pajak per kepala, mengenal sistem ekonomi uang, dan melanjutkan usaha penanaman kopi di Priangan atau yang lebih kita kenal dengan namanya Prianger Stelsel. Melakukan monopoli garam, juga setiap desa dijadikan sebagai unit administrasi pemerintah. Ini merupakan kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa Gubernur Jenderal Raffles. Jadi Raffles itu menekankan pada prinsip sistem ekonomi liberal, bebas, rakyat diperbolehkan, dibebaskan untuk menanam berbagai tanaman ekspor, tapi yang terpenting rakyat harus membayar sewa tanah atau pajak. Kemudian peninggalan Raffles di Indonesia antara lain ini, penamaan bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, bunga terbesar di dunia, itu ditemukan oleh Arnoldi pada masa Gubernur Jenderal Raffles, namanya diabadikan menjadi bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua adalah buku History of Java mengenai catatan dari Raffles dari Jawa bagian barat sampai Jawa bagian timur. Kemudian ada buku History of the East Indian Archipelago. Ada lagi merintis kebun raya Bogor dan juga mendukung Batavia Genosa, yaitu penelitian dalam bidang penelitian. Nih, memindahkan prasasti Erlangga ke Kalkuta, India, dan juga melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur. Ini adalah bunga Rafflesia arnoldi, ini adalah History of Java, ini adalah patung yang ada di Kebun Raya Bogor yang dipersembahkan untuk istrinya Raffles. Terakhir yang kita bahas adalah akhir pemerintahan dari Raffles. Berakhirnya Raffles itu tidak bisa dipisahkan dengan politik yang ada di Eropa, yang mana Inggris bersama koalisinya, salah satunya adalah Belanda, berhasil mengalahkan Prancis. Dan pada tahun 1814 Belanda merdeka dari Prancis. Raffles kemudian digantikan oleh John Vendel pada tahun 1816. Penyerahan Hindia Belanda dari Inggris ke Belanda terjadi pada tahun 1816. Pihak Inggris diwakili oleh John F. Vendel, sedangkan di pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris, yakni Elliot, Buyscke, dan Van der Capellen. Akhir dari kekuasaan Inggris di Indonesia ditandai dengan adanya Konvensi London yang isinya pertama adalah pemerintah Inggris menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada Belanda.
Yang kedua, Inggris mendapatkan Ceylon dan Tanjung Harapan dari Belanda sebagai imbalan mempertahankan daerah itu dari serangan Prancis. Demikianlah materi tentang kebijakan Raffles di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.